Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ini saya buat video ini di pagi hari. Bertemu lagi dengan saya Wika Maulana PHG yang akan menyampaikan materi di mata kuliah programan berbasis event. Oke, setelah kemarin kita break karena pandemi corona, kita lanjut lagi untuk perkuliahan setelah UTS ya. Untuk lebih memahami pemrograman berbasis event, kemarin teman-teman sudah mempraktekkan dasar-dasar bagaimana uh, software-software yang dibutuhkan, kemudian library-library yang dalam Python, apa yang sudah diinstal di laptop atau komputer teman-teman, dan sudah beberapa mempraktekkan uh, contoh-contoh sederhana membuat form, membuat label, membuat button. Ya, di situ konsep pemrograman berbasis event sudah diterapkan di contoh-contoh sederhana kemarin. Ya, untuk kali ini saya akan langsung mencontohkan studi kasus pembuatan aplikasi ya, agar teman-teman lebih tercerahkan konsep dari pemrograman berbasis event itu apa. Nah, di sini akan saya contohkan suatu aplikasi game. Nah, ternyata bahasa membuat game. Dan tapi kali ini saya akan contohkan game yang sederhana, yaitu apa? Game yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari eh, sudah kita mainkan ya, yaitu kalau kita bahasa kita itu gunting kertas batu. Itu untuk suit. Misal gunting seperti ini, kertas seperti ini, dan batu seperti ini. Nah, konsep gamenya itu kita akan melawan komputer. Jadi ada player satu yaitu kita dan player yang lain yaitu komputer. Bukan game yang akan saya contohkan belum bisa antar player. Nah, jadi di sini bisa dibayangkan bahasa pemrograman Python itu dapat digunakan untuk membuat game ya. Jadi nanti teman-teman yang berminat di animasi dan game sudah punya bekal nih, sudah punya bekal bahasa pemrograman Python, bahasa yang digunakan untuk develop game. Nah, tapi kali ini bukan fokus pada gamenya yang akan saya bahas, tapi bagaimana aplikasi ini tergambarkan konsep dari pemrograman berbasis event dan bahasa pemrogramannya yaitu Python. Gitu ya. Oke, langsung saja akan saya contohkan, akan saya demokan terlebih dahulu. Nanti jadinya itu seperti apa gamenya. Sebentar, ini saya melalui video. Jadi ya, ya ini nanti contoh sederhananya, codingannya sedikit. Jadi teman-teman jangan bingung terlebih dahulu. Nah, ini contoh uh, atau skenario atau gambarannya nanti gamenya seperti ini. Jadi ada komputer score, ada skor kita, your score. Nah, di sini ada gambar batu dan batu. Jadi ada 3 gambar yang kita gunakan, yaitu gambar batu, gambar kertas, dan gambar gunting. Nah, ini contohnya. Kita misal mulai memain, kita klik start. Nah, lalu kita stop. Ternyata di sini draw. Kenapa draw? Karena di sini uh, sesama-sama batu. Jadi belum ada yang menang.
Nah, kita klik OK lagi, lalu kita start lagi. Nah, di sini, lalu kira-kira stop. Nah, ini masih draw ternyata. Start lagi, stop, draw lagi. Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Stop, start, stop lagi, masih draw. Nah, ini baru ada pemenangnya. Ini siapa yang menang? Yaitu komputer, karena komputer dia batu dan kita yaitu gunting. Jadi skor komputer nanti akan lebih dahulu terisi, yaitu 1. Gambarannya seperti itu, game sederhananya. Ya, kita coba lagi. Stop, masih draw, start, stop lagi. Nah, komputer menang lagi 2 gitu. Ya, di sini bukan skill yang dibutuhkan ya, berbeda dengan game-game yang lainnya. Tapi di sini bisa dibilang keberuntungan. Nah, di situ kita menang 2 sama. Skornya 3-2. Karena konsepnya yang saya tonjolkan bukan dari konsep gamenya, tapi di sini bagaimana pemrograman berbasis event berperan dalam game sederhana ini ya. Oke. Ya, seperti itu game sederhananya. Nanti eh, setelah ini akan saya jelaskan step by step untuk apa namanya membuat aplikasi sederhana ini ya. Oke, teman-teman kemarin kan sudah diajarkan bagaimana pemrograman berbasis objek ya, karena di sini kita akan membuat eh, program itu menggunakan kelas. Ya. Ini aplikasi yang digunakan yaitu eh, PyCharm, tapi teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang lainnya. Oke. Oke, di sini jadi ini template ya, template sederhana yang dapat digunakan untuk membuat suatu aplikasi berbasis Windows di Python. Nah, di sini jadi ada kelas Windows, di situ ada titelnya, titel dari formnya. Kita namakan Rock Paper Kaiser Game. Dan di situ geometrinya yaitu posisinya. Nanti posisi formnya itu ada di mana, itu di setting. Nah, di situ ternyata 50, 50, 550 dan 500 ya. 350 itu ke sumbu X-nya, 150 itu sumbu Y-nya. Sedangkan 550 dan 500 itu ukuran panjang lebar dari formnya ya. Jadi sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya, yaitu membuat label dan memasukkan gambar. Oke, kita lanjut masuk ke pembuatan game. Form yang pertama tadi kita sudah diawali dengan pembuatan formnya saja, baru kerangkanya saja. Kita baru sampai sini. Ya, hasilnya baru kosongan seperti ini, baru hanya ada titel dan formnya. Nah, kemudian, nah ini kan hasil akhirnya itu seperti ini. Ya, kita yang butuhkan itu apa ini? Label, gambar, dan tombol. Oke. Oke, di sini kita coba membuat separator pemisah agar rapih ya. Pertama kita akan membuat label untuk
untuk skor. Yang pertama yaitu komputer skor. Kita namakan dengan skor komputer teks. Dan teksnya yaitu komputer skor. Oke. Kemudian ada label apa lagi? Yaitu label untuk skornya kita. Yaitu skor play. Dinamakan skor player. Tapi teksnya kita namakan dengan tuliskan your score. Kita lihat hasilnya. Oh, sebelum kita lihat hasilnya, kita tentukan dulu posisinya. Posisi dari teks komputer score itu berada di sumbu X30 dan sumbu Y20. Nah, kalau di posisi teks label itu tidak ada ukurannya. Ini untuk mengatur posisi dari your score. Nah, kita coba play. Nah, hasilnya seperti ini. Posisi komputer score di sebelah kiri, your score di sebelah kanan. Kita atur dengan menggunakan fungsi move. Oke, selanjutnya coba kita font dulu di atas, yaitu menggunakan library Qfont ya. Kita deklarasikan dulu fontnya, text font untuk teks-teks yang ada di aplikasi. Misal jenis fontnya yaitu Times dan ukurannya yaitu 14. Caranya seperti ini. Text font, Qfont, kita panggil library-nya. Ini nama fontnya, ukurannya 14. Kemudian kita juga bisa set untuk font di button. Kita panggil lagi Qfont, fontnya Arial. Nah, kita sekarang setelah dideklarasikan di atas, kita panggil jenis font yang akan kita gunakan di bawah. Ya, misal kita gunakan untuk komputer score, maka kita gunakan fungsi set font dan panggil variabel yang sudah menyimpan jenis font di atas, yaitu text font. Sama dengan yang your score, kita gunakan fungsi set font dan panggil variabel text font. Kita lihat ada perbedaan. Kalau tadi belum di set fontnya, sekarang sudah di set menggunakan font Times. Oke. Itu baru kita setting label untuk skor ya. Ya, nanti ada beberapa gambar yaitu game, logo, paper, rock, dan sketcher yang akan saya share biar teman-teman bisa mempraktekkan. Ada 3 gambar di sini. Jadi masing-masing player ada menyimpan 3 gambar dan di tengah ada simbol untuk pemanis yaitu versus. Ya. Di sini akan saya contohkan dulu satu gambar kita munculkan ya. Ya, kita gunakan fungsi set pixmap. Kita deklarasikan di atas dulu. Panggil library-nya qpixmap.
Dan kemudian ya nanti kita panggil gambarnya yang ada di folder image ya. Contoh, saya akan panggil folder gambar image, gambar yang bernama rock.png di folder image ya. Sekarang baru kita setting posisinya sama. Jadi image pun bisa disetting posisinya. Coba kita lihat. Nah, berhasil kita memanggil gambar batu. Oke. Ini kita kopas saja untuk gambar yang player ya. Tadi baru gambar komputer, sekarang gambar player. Kita namakan image player. Posisinya aja yang dirubah karena gambarnya pun mungkin sama. Kita posisinya aja yang berubah agar lebih ke kanan. Dari yang tadinya 50 jadi 330. Oke. Sekarang seperti itu gambarnya. Sudah tampil gambar batu. Nice. Oh iya, di tengah itu nanti ada gambar baru, yaitu semacam simbol versus ya, tulisannya VS. Dinamakan di nama filenya yaitu game ya. Gambarnya seperti ini, caranya sama kayak di atas. Kita tinggal panggil nama filenya game.png. Dan kita perlu mengatur posisi dari gambar game ini. Sama dengan fungsi move, X-nya 230 dan Y 160. Kita coba run, hasilnya seperti ini. Jadi ada 3 gambar yang sudah kita tampilkan, batu untuk komputer score, batu untuk player score, dan game, yaitu gambarnya versus. Oke, sementara itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang selanjutnya ya. Nanti ada 3 sesi lagi. Sementara ini dulu yang bisa saya jelaskan ya. Jadi nanti teman-teman silakan, video ini akan saya share di forum. Nanti teman-teman tinggal tanyakan saja apa yang perlu ditanyakan dari penjelasan saya di sini. Oke. Mungkin seperti itu ya. Jadi tadi kita sudah belajar gambaran dari aplikasi game yang akan kita buat itu seperti apa, dan konsep gamenya seperti apa, dan template dari pembuatan aplikasinya tadi sudah ditampilkan, dan bagaimana kemarin sebenarnya sudah ya, menampilkan label, tapi teman-teman belum saya ajarkan bagaimana menampilkan gambar ya. Tadi caranya seperti itu. Jadi tadi sudah kita belajar membuat formnya, yang di pertemuan sebelumnya juga teman-teman sudah saya ajarkan. Yang kedua, membuat label, memberi teks pada label, kemudian mengatur posisi labelnya. Jadi ini cukup mengulang dari materi yang kemarin, tapi di konteks pembuatan aplikasi langsung. Tadi sudah kita ajarkan bagaimana menampilkan suatu gambar di suatu form yang diambil dari satu folder ya. Ada 3 gambar yang tadi kita tampilkan dan mengatur posisi gambarnya. Oke. Jadi posisi gambar ada
X dan sumbu Y. Dan tadi sudah, oh ya, ilmu baru belajar tentang bagaimana mengatur jenis font di label ya, dan mengatur ukuran labelnya. Baik, untuk sementara itu dulu. Nanti saya share video ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya yakin ini bermanfaat untuk teman-teman. Tetap stay cool dan stay healthy. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.